Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Putrajaya Foundation ya, bersama saya Bu Ranawati tentang mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, untuk minggu ini kita menjelaskan tentang pokok-pokok atau pikiran demokrasi Pancasila Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke sini, kemarin saya pernah jelaskan minggu kemarin bahwa bermacam-macam demokrasi yang kita pakai pada masa itu ya. Nah, adanya di masa Soekarno, demokrasi terpimpin dan segala macamnya. Akhirnya kita kembali lagi ke masa ini menggunakan masa demokrasi Pancasila. Nah, di sini yang kita bahas adalah mengenai perkembangan politik ekonomi di masa awal Orde Baru dan awal reformasi. Oke, ini kita masuk pada awal demokrasi, awal masa Orde Baru ya, zaman Soeharto dan awal nanti reformasi. Kemarin sudah bahaskan masa demokrasi terpimpin, masa Soekarno, kita tahu seperti apa perkembangannya, bermacam-macam pergantian partai segala macam ya. Sekarang kita masuk ke awal masa Orde Baru. Mengapa masa Orde Baru ini awalnya adalah Soekarno menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto pada masa itu. Beliau sakit ya, Soeharto yang menjabat pada masa itu untuk mengembalikan kekuasaan negara. Nah, kita ketahui bahwa di dalam suatu negara itu tidak boleh kekosongan pemerintahan. Nah, oke, kita bahas tentang masa Pancasila, reformasi Pancasila pada masa Orde Baru sampai nanti reformasi ya. Ini pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila di bawah pemerintahan Presiden Soeharto yang kita kenal dengan pemerintah Orde Baru ya, atau Orba. Nah, kemudian dimulainya Orba ini dengan terbitnya surat perintah 11 Maret 1966. Ini saya katakan kemarin ya, bahwa mengapa Soeharto mengambil pemerintahan saat itu adalah surat perintah dari Soekarno, karena tidak boleh terjadi kekosongan dalam pemerintahan dalam suatu negara saat itu. Nah, keadaan negara masa itu sangat kritis. Soekarno pun mengalami sakit ya, Soeharto harus bangkit dan memulihkan ke kondisi keadaan negara saat itu. Nah, Super Semar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno memberikan kepada Letjen Soeharto pada masa itu, Letnan Jenderal, beliau untuk mengamankan keadaan negara yang pada saat itu suasananya tidak nyaman. Nah, pada awal pemerintahan Soeharto dilaksanakan sistem Pancasila dan kembali pada Undang-Undang 1945 ya. Terus secara murni dan konsekuen itu tujuannya. Kembali secara konsekuen dan memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat berharap pada Orba ini ya, untuk menikmati kondisi yang lebih baik dari masa sebelumnya. Kita ketahui pada masa sebelumnya terjadinya berbagai macam konflik gitu ya. Oke, untuk melakukan pembangunan di segala bidang di masa Orba inilah direncanakan Soeharto membuat suatu berencana yang bertahap dinamakan dengan melalui Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Nah, rencana pembangunan 5 tahun atau dikenal dengan Repelita ini berhasil menyelenggarakan pemilu. Nah, bisa kita lihat bahwa pemilu pada tahun 1971, 1979, 1982, 1987, dan 1992. Dan terakhir 1997. Ini merupakan sederetan catatan keberhasilan pada masa Orba pada saat itu. Oke, next. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat gitu ya, yang menerapkan memiliki beberapa ciri. Nah, di sini kita lihat bahwa ciri-ciri dari demokrasi Pancasila itu tadi di masa Orde Baru tadi ada beberapa macam. Satu, pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi ya, bukan sembarangan, tapi ada konstitusinya, ada undang-undangnya, peraturannya. Terus kedua, pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum ini tadi dilaksanakan setiap sekali 5 tahun. Jadi bertahap, step by step. Nah, yang ketiga, penghargaan terhadap hak asasi manusia pada masa itu, mereka sangat menghargai penghargaan terhadap hak asasi manusia serta adanya perlindungan terhadap hak-hak kaum yang minoritas. Sorry ya, di sana minoritas, sebenarnya kaum minoritas, kaum yang kecil seperti itu. Terus berdasarkan ciri tersebut di atas ya, 3 ciri tadi, kita bisa lihat bahwa demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang berkonstitusional mengedepankan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan ya, negara dan pemerintahan, dan sangat terkait sekali dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu. Nah, dengan demikian semua aturan dasar yang harus dilandasi pada pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu harus berdasarkan kepada undang-undang tersebut, tidak boleh di luar dari itu, seperti itu.
Oke. Nah, dalam sistem pemerintahan demokrasi Pancasila ini mendudukkan MPR, ingat MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan presiden ya, tetapi MPR sebagai kekuasaan tertinggi negara yang bertugas menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN, terus memilih dan mengangkat presiden dan wakilnya. Jadi yang mengangkat presiden dan wakilnya itu adalah hak MPR. Karena mengapa? MPR merupakan yang tertinggi, lembaga negara yang tertinggi saat itu. Nah, terus presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Ingat, MPR tadi pemegang kekuasaan tertinggi, presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan yang tertinggi. Ya, di sini setelah MPR, presiden melaksanakan kewajiban keputusan-keputusan MPR sebagai mandataris, ya, yang bertanggung jawab kepada sidang umum MPR. Jadi presiden, maksudnya presiden ini harus bertanggung jawab kepada MPR, ya, melalui sidang umum. Terus kedaulatan rakyat sepenuhnya dijalankan oleh MPR yang kemudian membagi kedaulatan tersebut dalam bentuk kekuasaan, ya, dalam bentuk kekuasaan kepada lembaga-lembaga lain seperti presiden dan DPR. Terus diantaranya adalah MA, BPK dan lain-lainnya. Itu tugas dari MPR, ya. Terus dalam demokrasi Pancasila zaman Orde Baru ini, ya, zaman Presiden Soeharto ini tidak harus bertanggung jawab kepada DPR. Ya, tidak harus tanggung jawab DPR, tetapi DPR bertugas mengawasi pelaksanaan dari keputusan-keputusan MPR tersebut. Nah, oleh sebab itu di bidang legislatif DPR memiliki sejumlah hak seperti hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget seperti itu. Nah, dalam fungsi pengawasan DPR, nih DPR mempunyai hak bertanya. Nah, di sini dikatakan tadi DPR punya hak bertanya, ya. Nah, hak interpelasi, hak untuk meminta penjelasan. Hak ini maksudnya untuk meminta penjelasan, ya, kepada siapa yang menjabat pada saat itu. Misalnya Presiden Soeharto saat itu, ya. Hak mosi untuk menyatakan percaya atau tidaknya terhadap kerja presiden beserta kabinetnya. Nah, di sini kata DPR, seandainya Anda bisa membuktikan kinerja Anda selama 5 tahun tadi, buktikan, akan terulang lagi pengangkatan kembali, karena kita bisa 2 kali, ya, 2 kali. Nah, itu adalah hak DPR saat itu. Terus hak angket atau hak untuk memiliki sesuatu hal dan hak petisi. Hak petisi adalah hak untuk mengajukan usul dan saran-saran kepada pemerintah. Nah, seandainya pemerintah buat suatu kesalahan, DPR punya hak untuk bertanya, karena itu udah hak DPR untuk mengetahui apakah pemerintah saat itu berjalan dengan baik. Terus hak di situ ada mosi. Mosi itu adalah kepercayaan, gitu ya. Seandainya kepercayaan tidak ada lagi terhadap pemerintah, maka pemerintah yang saat itu memimpin wajib dibubarkan karena tidak mementingkan kepentingan rakyat. Oke, untuk tentang demokrasi Pancasila ini, penjelasan pokok-pokok pikiran tentang Pancasila itu mengenai awal Orde Baru sampai reformasi nanti. Nah, seperti itulah gambarannya, bahwa di masa Orde Baru udah kembali lagi hak rakyat, sementara di Orde Lama dulu rakyat masih banyak yang konflik, masih banyak yang tertekan. Di sini mereka Orde Baru coba mengangkat bagaimana supaya masa Orde Baru ini bisa dilewati oleh rakyat saat itu dengan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.